Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita nanti akan membahas tentang dioda dengan tujuan khusus. Jadi dengan teknologi semikonduktor, yaitu dengan tipe P dan N, kita menggabungkan antara tipe dan N tadi, kemudian dapatkanlah sebuah dioda. Dengan terbentuknya dioda tadi dengan tujuan-tujuan tertentu, maka didesainlah beberapa dioda yang ditujukan untuk tujuan-tujuan tertentu, tujuan khusus misalkan seperti itu. Nah, nanti pada bab ini kita membahas tentang dioda dengan tujuan khusus. Yang pertama yaitu adalah tentang dioda Zener. Ya, dioda Zener. Dioda Zener di sini adalah komponen elektronik, tentunya terbuat dari bahan semikonduktor sama dengan dioda biasa. Tetapi dioda Zener ini dirancang untuk bisa beroperasi pada rangkaian yang dibias mundur. Nah, kalau yang di dioda biasa itu kan dia dibias maju, kalau yang di Zener itu malah justru kebalikannya. Nah, jadi pada saat dibias maju itu nanti fungsinya sama dengan dioda biasa, ya, fungsinya sama dengan dioda biasa. Tetapi pada saat dibias mundur itu nanti akan mendapatkan tegangan yang berbeda, gitu ya. Oke, ini adalah gambar simbol dioda Zener dan ini karakteristiknya, dan ini adalah gambar-gambar tentang dioda Zener. Karakteristiknya dioda Zener ini berbeda dengan dioda biasa, ya, karena kalau dioda biasa itu dia memiliki lengan yang agak panjang kalau dibias maju, tetap agak pendek ya, sama agak pendek, tetapi kalau dibias mundur dia juga memiliki lengan yang panjang. Begitu juga dengan dioda Zener, secara karakteristik sama, ya, sama dengan dioda biasa. Kemudian dioda Zener ini sebetulnya dia sama pada dasarnya menyalurkan arus listrik, ya, yang mengalir berlawanan sehingga nanti dia akan melampaui batasnya. Nah, pada saat melampaui batasnya ini disebut dengan breakdown voltage atau tegangan breakdown, gitu ya. Ya, tegangan breakdown ini juga disebut dengan VZ akhirnya, ya, VZ. Nanti kita akan menyamakan dengan VZ. Nah, ini VZ. Nah, ini ada sebuah dioda, kemudian ini awalnya tegangan 12 volt, dikenakan sebuah dioda maka dia akan muncul 2,8 volt, ya. Nah, tegangan sumber sebesar 12 itu dikenakan pada sebuah dioda Zener dengan VZ-nya adalah 2,8, sehingga nanti akan menghasilkan tegangan output-nya juga sama dengan tegangan Zener 2,8. Nah, keadaan demikian ini maka dioda Zener tadi itu disebut dengan dioda sebagai regulator, ya, yang awalnya tegangan 12 volt kemudian turun menjadi tegangan 2,8 volt, tetapi nanti tegangannya itu keluarannya adalah stabil atau konstan, sehingga disebut dengan regulator, dioda regulator atau penstabil tegangan. Nah, ini gambar rangkaiannya, ini simbolnya, ini sebuah tegangannya, ya. Oke. Nah, dari gambar ini maka kita bisa menghubungkan dengan hukum Ohm, ya, dengan hukum Ohm. Oke. Dengan hukum Ohm. Hukum Ohm itu kan pada prinsipnya I sama dengan V per R, ya. Pada prinsipnya ini atau. Nah, ini V-nya ini kan sebetulnya kalau kita lihat di sini V-nya itu ada V sumber, ada Vs dan juga ada Vz, ya. Terus kemudian R-nya yang hanya ada Rs, gitu ya. Sehingga di sini tegangan totalnya pada rangkaian tertutup ini maka akan sama dengan Vs min Vz, seperti itu, ya, sehingga kita bisa mendapatkan I-nya ya berarti I yang mengalir di Rs, ya, IS ini, ya, seperti kita dapatkan hukum Ohm akan kita dapatkan seperti ini. Oke,
Oke, langsung ke contoh soal aja. Nah, ini ada sebuah contoh soal. Ada tegangannya itu VS-nya ya dari 20 sampai 40. VS-nya itu 20 sampai 40 volt ya. Bisa divariasi. Kemudian RS-nya itu 820. Nah, VZ-nya ini ada 10 volt. Ya. Yang pertanyaannya, berapa arus minimum dan arus maksimum? Arus minimum itu pada saat VS-nya 20, arus maksimum pada saat VS-nya 40. Maksudnya seperti itu. Oke, kita langsung kerjakan. IS min VS min VZ per RS akan sama dengan 20 dikurangi 10. VS-nya 20, VZ-nya 10 dibagi dengan RS-nya 820. RS-nya 820 sehingga 10 per 820. Sehingga kita dapatkan 12,5 mA. Itu untuk IS min-nya pada saat tegangannya 20. Kemudian IS max pada saat tegangannya itu adalah 40. Jadi 40 dikurangi 10 dibagi 800 sehingga arusnya kita dapatkan 36,6 mA. Oke, nah sekarang ada sebuah rangkaian. Di sini ada rangkaian RS dan RL dan VZ. Nah, ini rangkaiannya kan seperti rangkaian bentuk Thevenin ya. Sehingga kita bisa mendapatkan VTH, V Theveninnya itu adalah sama dengan RL dibagi dengan RS per RL dikalikan VS. Nah, ini adalah V Theveninnya. Untuk mendapatkan V Thevenin. IS-nya masih sama. IS sama dengan VS min VZ per RS. Nah, ini di sini jika VZ itu sama dengan VL ya, jika VZ sama dengan VL ini, kemudian IL maka akan sama dengan VL per RL, atau di sini boleh juga VZ per RL ya, bisa kita masukkan juga VZ per RL. Nah, kalau seperti ini hukum Kirchhoff juga berlaku ya. Ini ada IS ya, ada IS, ini ada IZ, kemudian ini ada IL. Nah, sehingga IS-nya itu kan arus keluar, arus masuk ya, arus masuk ke percabangan akan sama dengan arus yang keluar percabangan, yaitu IZ ditambah IL. Nah, IZ ditambah IL ya. Nah, gitu. Sehingga ini persamaannya, ini hukum Kirchhoff ya. Ini hukum Kirchhoff 1. Sehingga kita bisa mendapatkan IZ. IZ-nya berarti IL-nya tinggal kita geser ke sebelah kiri sehingga menjadi negatif. Oke. Itu VS-nya adalah tegangan sumber, VZ-nya tegangan Zener, IZ-nya arus Zener, IL-nya arus pada IRL, dan IS-nya arus pada IS. Langsung ke contoh soal aja. Gambarnya masih sama dengan yang di atas. VS-nya kita ketahui adalah 16 ya. Ini IS VS-nya 18. Ya, VS-nya 18 volt. RS-nya 270 ohm. Kemudian VZ-nya adalah 10 volt ya. RL-nya 1K ohm ya. Sehingga kita bisa mendapatkan VTH-nya RL plus RL, sehingga kita masukkan itu akan sama dengan 14,2 ohm volt. Nah, VTH-nya. Kita bisa mencari IS, VS min VZ per RS. 18 kurangi 10 per 270 sehingga kita dapatkan 29,6 mA. Jika VL-nya sama dengan VZ, maka VL-nya sama dengan 10 volt. Sehingga kita bisa mendapatkan IL sebesar VL per RL sama dengan 10 per 1K sama dengan 10 mA. Kemudian setelah kita mendapatkan IS, kita mendapatkan IL, maka kita bisa mencari yang namanya IZ-nya.
sehingga kita dapatkan IZ sama dengan IS min IL ya. Ini IL ya, ini IL, atau 29,6 dikurangi 10 sehingga sama dengan 19,6 miliampere. Nah ini adalah arus pada zener. Nah ini juga kita bisa mencari PZ-nya. PZ-nya itu sama dengan VZ kalikan IZ. Tadi VZ-nya adalah 10, IZ-nya adalah 19,6 mili, sehingga kita dapatkan 196 miliwatt. Ini kalau kita sampai mau mencari dayanya ya, nanti ada di belakang. Nah ini adalah pendekatan pertama. Pendekatan pertama di sini itu kita tidak menggunakan yang namanya RZ ya, atau kalau kemarin dioda itu ada airbag ya, airbag atau tahanan diri dari dioda. Nah di sini kalau pendekatan satu ini kan tidak ada airbagnya di sini ya. Nah ini kan VL-nya sama dengan VZ, maksudnya tidak ada airbagnya. Kalau ada airbagnya berarti nanti ada IZ di situ ya. Nah seperti ini contoh. Dari gambar ini dioda ini sebetulnya dia memiliki yang namanya RZ. Nah ini VZ-nya, sehingga kan di sini ada VZ ditambah IZ kalikan RZ ya untuk rangkaian ini keseluruhan ya, sehingga ada VZ ditambah IZ kalikan RZ. Nah sehingga kalau kita misalkan ada rangkaian seperti ini ya, sehingga kita bisa dengan menggunakan pendekatan kedua itu VL-nya, kalau pendekatan pertama itu VL sama dengan VZ. Nah pendekatan kedua di sini ada IZ kalikan RZ. Nah ini bedanya kan pendekatan 1 dengan pendekatan 2. Oke. Dari sini kita bisa mendapatkan ini, kalau kita pindah ke kiri maka kita dapatkan VL min VZ sama dengan IZ kalikan RZ. Nah ini VL min VZ ini bisa kita ganti dengan delta VL. Oke. Ya. Nah ini langsung ada. Nah ini delta VL ini, VL min VZ ini biasanya sangat kecil ya, biasanya kecil, cukup kecil. Karena apa? Karena nilai RZ-nya kecil, seperti kemarin airbag itu yang juga kecil ya, airbag itu juga kecil ya. Maka nanti IZ-nya juga pasti kecil ya kan, IZ-nya juga pasti kecil karena VZ-nya delta VL-nya kecil gitu ya. Oke, ini untuk RZ ya, nilai RZ-nya itu pasti kecil dibandingkan RS. Oke, pada gambar di atas itu kita bisa, kalau gambar seperti ini itu nanti kita juga mendapatkan yang namanya variable ya, karena di sini ada pengaruh dari R2 ini ya, filter R ya gitu, sehingga kita akan bisa mendapatkan yang namanya riak ya, tegangan riak. Nah, tegangan riak ini tidak terlalu besar karena tegangan ripple ini VR out-nya itu akan sama dengan RZ per RS plus RZ ya, dikalikan dengan VR in-nya, VR riak masukannya. Karena RS-nya itu jauh lebih besar daripada RZ, maka VR out-nya itu kan juga akan sama dengan VR in kalau seandainya RS-nya lebih besar daripada RZ ya. Oke, nanti kita langsung ke contoh soal aja. Nanti sebetulnya ini coba nanti kita lihat lagi ya, VR out-nya ini kenapa kok dia sama. Sebetulnya kalau RS-nya lebih besar itu kan VR out-nya ya itu akan sama dengan RZ plus RS ya kan, RZ plus RS ini mendekati ya. Nah dikalikan VR in. Nah ini seperti ini, harusnya kita dapatkan yang ini ya. Oke, coba kita langsung ke contoh soal aja. Contoh soal di sini kita ketahui ada VZ-nya 10, kemudian RZ-nya 8,5 ohm, kecil kan ini. Kemudian IZ-nya 20 mA misalnya, juga kecil dalam satuan mili.
berapa nilai VL-nya. Nah, padahal kita mengetahui delta VL itu kan IZ kalikan RZ. IZ-nya sudah diketahui 20 mili, RZ-nya 8,5, sehingga kita dapatkan tegangan delta VL-nya kan kecil tuh, 0,17, dimana VL itu sama dengan VZ plus delta VL. VZ-nya tadi 10, delta VL-nya 0,17, sehingga kita dapatkan 10,17. Nah, ini kan selisihnya terhadap VL-nya kan hampir mendekati VZ ya. Itu karena belakangnya 10,17 gitu ya. Oke. Setelah ketemu ini untuk mendapatkan nilai VL ya. Nah, sekarang pada gambar yang sama kita diketahui RS-nya 270. Artinya tadi 8, VR in-nya 2 volt misalkan. Yang ditanya VR VR out-nya. Nah, ini tadi yang tadi saya bilang ini ya, harusnya ini kalian koreksi ini tidak ya. Ini bukan ya. Oke, ini saya coret aja ya. Saya coret, ini bukan. Oke. Saya koreksi dengan yang di bawah ini ya. VR out itu mendekati RZ per RS dikalikan VR in. Nah, ini nanti untuk menyelesaikan persamaan yang nomor 2 ini. Kita ketahui VR out-nya ditanyakan, RZ-nya diketahui 8,5, RS-nya 270 dikalikan VR in-nya 2, sehingga kita dapatkan VR out-nya itu adalah sebesar 63 mA. Nah, kalau ini kan dia kecil sekali. Ya, dia sangat kecil sekali. Kecil sekali, 63 milivolt dibandingkan dengan VR in-nya ya, kecil daripada VR in-nya. Nah, nilai pada saat zener tidak bisa menjadi regulator itu dikenal sebagai zenernya mengalami drop out point. Jadi drop out point itu misalkan nanti ada beberapa cara ya. Nah, ini akan terjadi drop out point ini pada dioda zener itu jika satu RS max-nya itu persamaannya ya, RS max sama dengan VS min dibagi dengan VZ kurangi 1 dikalikan RL min. Jadi kita bisa mendapatkan jika seandainya zener itu mengalami drop out point itu adalah RS-nya besar ya. Terus kemudian RL-nya kecil, VS-nya juga kecil ya. Kalau VZ kan standar lah ya gitu. Oke, jadi dari sini kita bisa mendapatkan tegangan drop out point atau pada saat dioda zener itu tidak bisa bekerja sebagai regulator itu jika seandainya satu RS-nya itu besar, VS-nya itu kecil, RL-nya itu adalah kecil. Nah, itu. Nah, ini RS-nya besar, VS-nya kecil, RL-nya kecil atau IL-nya besar. Ya, itu pasti kita akan mendapatkan dioda zener itu tidak berfungsi semestinya atau mengalami drop out point ya. Dia mengalami drop out point. Oke, langsung ke contoh. Oke, ada VS sama dengan 22 sampai 30. VZ-nya misalkan 12, RL-nya 140 sampai 10 kilo ohm misal. Yang ditanyakan berapa pada saat RS-nya maksimum. Berapa RS maksimum yang dipasang pada rangkaian nanti. Kalau nanti di bawahnya RS itu lebih kecil daripada RS max itu, maka nanti diodanya tidak bekerja semestinya. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau nanti RS max-nya itu besar dan lebih besar lagi, maka nanti dioda itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini misalkan kita masukkan RS max-nya tadi kan VS-nya min, berarti min-nya kan 22 ya. VS min-nya 22, kemudian RL-nya kita juga cari yang min 140 kan. Kemudian VZ-nya tadi 12. Oke, 22 per 12 kurangi 1 kalikan 140. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 117 ohm. Jadi RS max ini bisa dikatakan
dia itu nilainya 112. Jika RS-nya nanti ya, RS-nya itu kurang dari 117, maka nanti zenernya itu tidak berfungsi dengan semestinya. Nah, dia mengalami drop out point. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian daya dioda. Jadi ini RS ini dipasang jika dia lebih kecil daripada nilai 117 ini, maka dioda itu tidak akan berfungsi dengan semestinya. Maksudnya seperti itu. Jika lebih dari 117 berarti diodanya bisa berfungsi sebagai dioda regulator. Daya pada dioda Zener, daya tadi saya sudah menyinggung di atas tadi, PZ sama dengan VZ kalikan IZ. Oke ya. Oke. Sekarang kita membahas tentang load line Zener. Begitu juga dengan yang dioda biasa. Kemarin kan kita juga membahas tentang load line ya. Load line itu kan titik potong antara kurva ya, karakteristiknya dengan nilai hukum ohmnya tadi, IZ sama dengan VS min VZ kalikan dibagi dengan RS. Nah ini. Nah nanti jika berlaku IZ-nya sama dengan 0, nanti VZ-nya sama dengan berapa gitu ya. Terus kemudian yang kedua, jika VZ-nya sama dengan 0, maka IZ-nya sama dengan berapa. Nah itu. Kemudian nanti kita tarik garis potong antara titik VZ dengan IZ, maka kita dapatkan perpotongan antara kurva ya, antara kurva dengan ini tadi. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya perpotongannya. Ini misalkan 20, ini 10, 30, ini berapa? Nah, ini grafiknya, kurvanya, sehingga di sini ada tujuh. Ini yang namanya load line. Kemarin kan itu ya. Sudah kita bahas di dioda biasa. Jadi kalau misalkan ini ada 2 ya berarti load line-nya ada 2. Load line-nya ada 2. Load line 1 dan nah, ini langsung ke contoh soal. Kenapa di sini kita dapatkan H-nya 2? Karena H1, H2 itu nanti ada nilai VZ-nya didapatkan juga 2. Kenapa didapatkan 2? Karena tadi ini VZ-nya, VS-nya itu divariasi ya. Ada VS-nya pada saat 20 dan pada saat VS-nya 30. Ini pada saat VS 20 volt. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah VS-nya sebesar 30 volt. Nah, sehingga nanti kita dapatkan H1 itu pada saat VS sama dengan 20 volt ya, untuk H1, dan H2 nya itu pada saat VS-nya sama dengan 30 volt. Nah, kalau kita masukkan, coba dimasukkan di sini ya. Diketahui VS-nya sama dengan 20, RS-nya 1 kilo ohm. Nah, nanti ada VZ1-nya kita dapatkan nilainya adalah ini. Ini dapatkan dari mana? Nah, ini nilai ini dari mana? Gitu ya. Nah, kita dapatkan dari sini. IZ1 ya kan sama dengan 20 dikurangi VZ1 per 100 ya kan. Nah, sekarang pada saat IZ-nya sama dengan 0, maka nanti VZ-nya sama dengan VS, sehingga kita dapatkan 20 ya kan, 20. Kita dapatkan 20 volt. Nah, karena karakteristiknya negatif berarti kan nanti gambarnya di sini minus ya. Kemudian jika VZ-nya sama dengan 0 ya, jika VZ-nya sama dengan 0, jika di sini sama dengan 0, maka kita dapatkan harga nilai, jika VZ-nya sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka kita akan 20 per 1000, yaitu 20 mA ya. Ini dikasih tanda minus. Kenapa? Karena dia karakteristiknya kan di bias mundur tadi, sehingga kita dapatkan H1 itu nanti perpotongan ya kan, ini perpotongan antara ini minus 20, ini pada saat VZ-nya sama dengan 0, yang ini saat IZ-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita tarik garis lurus maka terpotong di sini dengan kurva. Ya, seperti itu. Berarti sama juga kalau yang
VZ ini VS-nya 30 ya. Sehingga kita dapatkan nanti perpotongannya pada Q2. Ya. Silakan nanti dipelajari sendiri. Ini adalah tentang apa dioda dengan tujuan khusus, yaitu yang pertama adalah dioda Zener ya. Dioda Zener itu bisa juga sebagai regulator karena nanti outputnya itu pasti dia akan konstan. Nah, sebagai saya kasih contoh, ini ada sebuah tegangan AC ya, ini 0, 220 misalkan di sini 0, misalkan di sini 6, kan dia masih AC. Kemudian dikenakan sebuah dioda misalkan setengah gelombang ya, misalkan seperti ini 6, ini dikenakan sebuah dioda misalkan seperti ini ya. Nah, nanti kalau di sini dikasih R, nah kemudian di sini dikasih dioda Zener misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan di sini adalah VL-nya. Ya, VL-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah sebagai regulator. Misalkan di sini tegangannya masih 6 volt ya, 6 volt. Kalau misalkan di sini itu adalah tegangan Zenernya itu adalah misalkan 2 volt, pasti nanti VL-nya akan sama dengan VZ sama dengan 2 volt. Nah, ini akan konstan terus, sehingga disebut dengan dioda Zener itu sebagai regulator. Kemudian untuk aplikasi yang lain atau tujuan yang lain, yaitu nomor 2 adalah LED, light emitting diode. Nah, light emitting diode ini gambarnya seperti ini. Ada yang memang bentuknya itu sudah warna ya. Ini. Nah, ini. Jadi plastiknya itu dikasih warna merah, kuning, hijau. Nah, di sini itu dia bisa memancarkan warnanya putih misalkan gitu ya. Nah, kalau warna putih itu nanti lapisannya itu warna merah, ya pasti nanti di sini akan menghasilkan warna merah. Kalau plastiknya warna hijau, nanti pasti akan warna hijau, dan warna kuning kalau plastiknya kuning. Nah, tetapi ada juga yang LED itu yang memang warnanya putih ini ya, bening. Nah, warna bening ini nanti yang LED-nya di sini itu diberi memang dia itu bahan yang memang material yang bisa memancarkan warna merah ya. Ada yang memancarkan warna merah, kuning, hijau gitu. Jika seandainya dikenai sebuah elektrik, maka dia akan memancarkan foton. Nah, itu kalau yang ini murah ya, lebih murah. Kalau ini agak lebih mahal karena memang materialnya berbeda. Nah, itu LED, LED, light emitting diode. Nah, light emitting diode ini adalah sama fungsinya seperti dioda ya, sebuah dioda, tetapi nanti pada sambungannya, pada persambungan antara P dan N ya, misalkan ini ada sebuah dioda seperti ini ya. Ya. Kemudian di persambungannya antara ini tipe P, ini misalkan tipe N misalkan. Ini tipe N dan ini tipe misalnya. Nah, ini nanti di sini itu diberi yang namanya suatu material. Material ini. Nah, maksudnya material. Nanti jika seandainya material ini dikenai sebuah elektron, ya kan, ada dikenai sebuah elektron, ada arus mengalir ke sana elektron, ya. Kemudian elektron ini akan menumbuk material. Jadi ibaratnya kalau ini Planck ya, asas Planck ya. Jadi di sini ada sebuah elektron dengan kecepatan tinggi, V-nya besar sekali, menumbuk suatu benda, maka nanti benda ini akan memancarkan yang namanya foton ya. Nah, begitu juga foton itu kan cahaya. Nah, ini disebut dengan komponen optoelektronik ya. Optoelektronik. Nah, LED ini termasuk komponen optoelektronik. Prinsipnya itu, nah ini tadi saya bilang LED ya, itu berprinsip seperti dioda ya, yang diberi material pada sambungannya. Nah, materialnya itu seperti misalkan ada bahan material gallium, ada arsenik, ada fosfor gitu ya. Jika suatu bahan ini dikenai sebuah elektron, tertumbuk elektron tadi, maka nanti akan mengemisi material itu menjadi foton ya.
cahaya. Nah, cahaya tadi itu atau foton tadi itu bisa memancarkan radiasi berupa cahaya merah, cahaya hijau, kuning, itu tergantung bahannya ini tadi ya. Ada gallium, ada fosfor, ada arsenik atau yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi contohnya adalah simbolnya yang penting. Simbol LED itu adalah sebuah dioda karena dia itu bisa memancarkan tadi ya, memancarkan elektron ya, memancarkan foton, maaf. Ini ada sebuah material dikenakan sebuah elektron, ini elektron, maka dia akan memancarkan foton ya. Ini, maka nanti simbolnya itu adalah ada cahaya yang tanda panah keluar. Nah, ini adalah simbol LED. Ya, simbol LED. Oke. Nah, kalau tadi kita mengenal yang namanya VZ itu adalah tegangan Zener, maka kita mengenal tegangan LED itu yang disebut dengan VD. Jadi persamaan ini kan sama, ya, identik dengan IS sama dengan VS min VZ per RS. Nah, sama kan, identik ini tadi. Ya, ini identik dengan yang di sini itu identik ya. Oke, hanya diganti dengan VD, VZ-nya ya. Itu. Langsung ke contoh soal coba. Jika VDC-nya 50, VD-nya 2 volt ya, RS-nya 2,2 K, berapa arus yang mengalir pada LED? Ya sudah, ya sama dengan 50 kurangi 2 dibagi dengan 2,2 K sama dengan 21,8 mA lah. Kira-kira kalau nanti kita membaca datasheet ya, datasheet di LED itu ada datasheetnya. Jadi LED itu nanti dia membutuhkan arus berapa, kemudian V-nya berapa itu ya. Nah, dari situ nanti kita bisa mengakal supaya nanti LED itu nyalanya terang. LED itu terang jika R-nya itu berapa. Nah, seperti itu. Kalau R-nya terlalu besar, nanti berarti R-nya redup, LED-nya redup. Tapi nanti kalau LED-nya terlalu kecil, nanti nyalanya akan terang dan akan terbakar ya, istilahnya material yang ada di persambungan tadi akan terbakar. Karena apa? Dia akan panas kan ya. Karena lapisannya itu sangat tipis, maka dia akan terbakar sehingga akan rusak. Gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tujuan khusus yang lain itu adalah LED high power. Nah, ini LED high power itu tentunya nanti nyalanya itu lebih terang dibandingkan yang LED biasa. Ya. Nah, ini seperti di HP itu ya, lampu di HP itu bright ya. Pada lampu di HP itu ya, itu dengan menggunakan itu yang LED high power karena dia nyalanya lebih terang. Kalau ini cuma satu aja segitu, kalau bagaimana kalau kita jejer-jejer gitu ya, kita hubung secara seri sehingga dia akan menjadi lebih terang lagi. Nah, ini tetapi dia itu memiliki daya yang lebih besar daripada LED biasa memang, tetapi dayanya itu tidak sebesar lampu-lampu yang misalkan ada lampu TL, ada lampu itu LED lebih, sehingga dia powernya, dayanya lebih kecil. Dengan daya kecil dia bisa nyalanya begitu terang ya. Itu adalah sehingga nanti kalau misalkan kita lampu rumah tangga itu menggunakan teknologi LED yang high power ini, maka nanti serapan dayanya itu sehingga akan lebih kecil ya. Kilowattnya itu akan lebih kecil sehingga akan mempengaruhi dengan konsumsi dari listriknya. Gitu. Kemudian aplikasi yang lain atau tujuan yang lain yaitu adalah yang namanya 7 segment. Nah, 7 segment itu sebetulnya tersusun oleh 7 LED ya. 7 LED yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menampilkan angka nanti ya. Nah, ini LED 7 segment itu ini seperti ini. Nanti akan bisa menampilkan angka dari 0 sampai 9 jika diberi yang namanya driver. Biasanya 7447 atau 7448. Ini IC-nya ya, IC drivernya. Nah, biasanya nanti akan menghasilkan angka dari 0 sampai 9. Ada 2 buah macam 7 segment ya, common anoda dan common katoda. Ini memiliki driver yang berbeda, tidak sama drivernya, berbeda ya, drivernya berbeda.
7447 yang mana, 7448 yang mana gitu. Kemudian aplikasi yang lain atau tujuan yang lain yaitu fotodiod. Nah, fotodiod ini kebalikan dengan LED. Nah, misalkan di sini LED tadi kan simbolnya memancarkan, ya kan? Ini LED. Tapi kalau yang fotodiod itu adalah karena dia itu menerima, berarti dia seperti ini. Ini fotodiod. Ya. Oke. Nah, fotodioda ini prinsipnya sama seperti LED, tetapi di sini diberi sambungannya itu diberi material, ya, diberi material yang dia itu sangat peka terhadap cahaya dan bisa menyerap cahaya. Misalkan contoh adalah GaAs, INSB. Ini suatu material yang dia itu sifatnya adalah dapat menyerap cahaya. Semakin dia bisa menyerap cahaya semakin banyak, maka di sini akan terkumpul, akan merubah menjadi cahaya itu akan dirubah menjadi elektron, foton dirubah menjadi elektron, sehingga nanti elektron ini akan bisa mengalir ke sana. Seperti tadi ya. Seperti jembatan lah istilahnya, itu ininya itu materialnya sebagai jembatan ya. Sehingga nanti elektronnya akan bisa mengalir, tetapi memang arusnya itu tidak terlalu besar ya. Arusnya itu kecil karena satuannya itu dalam mikro, tidak terlalu besar ya. Sehingga perlu diperkuat lagi itu berarti dengan menggunakan penguat ya. Nanti kita membahas penguat tegangan dan penguat arus setelah materi ini, yaitu tentang transistor nanti ya. Nah, maksudnya untuk yang fotodioda ini prinsipnya hampir sama dengan LED, tetapi pada persambungannya itu diberi suatu material yang dia itu bisa menyerap cahaya ya, sehingga dirubahlah cahaya itu menjadi elektron. Ini contoh gambar-gambar fotodiod ya. Ini contohnya itu pada ini ya. Ini sama dengan sensor cahaya sih ya, sensor cahaya ya, sensor cahaya tapi dengan menggunakan dioda ya. Kan ada LDR itu light diode, LDR itu light emitting, LDR light diode resistor. Jadi pakai hambatan ya. Pakai hambatan. Prinsipnya seperti hambatan, kalau ini prinsipnya seperti dioda maksudnya. Oke, ini gambar untuk sensor cahaya fotodioda. Lebih bagus mana antara LDR dengan fotodioda ya? Tentunya akan berbeda fungsi ya. Karena biasanya fotodioda itu kan lebih kecil ya. Lebih kecil sehingga cahaya itu memang harus benar-benar mengenai dia. Tapi kalau LDR itu kan dia luas ya, lebih luas, lebih besar. Luas penampangnya. Oke, sekarang optocoupler. Optocoupler itu juga sama. Dia itu gabungan antara sumber cahaya LED dengan fotodioda. Jadi dikoppel ya. Dikoppel, makanya disebut dengan optocoupler. Itu dari kata-kata koppel, yaitu mengkoppel antara sumber cahaya LED dengan sebuah fotodioda. Oke, dalam satu package atau paket. Nah, tentunya tidak nempel ya, tetapi diberi jarak. Biasanya seperti ini nih bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini. Kakinya biasanya begini ya. Ini misalkan sebagai fotodiodnya, ini sebagai sumber cahayanya. Nah, di sini ada selanya. Dan nanti selah ini bisa untuk sesuatu yang untuk mencacah ya, bisa kita cacah misalkan, atau sampel atau apa gitu ya, dilewatkan di sela-sela itu. Kalau tertutup dia akan memberikan pulsa ya, pulsa listrik ya, seperti tadi. Oke, ini simbolnya optocoupler. Nah, optocoupler itu biasanya dipasang pada sebuah mouse dulu yang pakai bola itu ya. Nah, ini ada roda gerigi. Nah, roda gerigi itu di sini ada optocouplernya. Nah, itu ke kanan dan maju mundur biasanya, ke kanan kiri dan maju mundur. Kemudian yang lain itu adalah laser dioda. Nah, ini dari kata dioda sama. Ini sebenarnya fungsinya sama dengan LED, tetapi nanti
di sini itu membutuhkan daya yang besar, ya, daya yang besar. Nah, ini nanti berupa sinarnya laser gitu ya. Kalau LED kan dia memancarkan cahaya saja ke segala arah, tapi kalau laser itu kan lurus. Nah, itu dia membutuhkan daya yang besar, lumayan besar. Nah, kalau lebih besar lagi dia bisa sampai untuk memotong ya. Laser itu bisa sampai untuk memotong. Tapi kalau hanya wattnya kecil, dia nggak terlalu berbahaya. Tetapi kalau kena mata ya, silau juga akan berbahaya juga ya. Kalau dikenakan mata ya juga berbahaya. Tapi apalagi kalau dayanya yang besar, dia bisa untuk memotong, wah itu sangat berbahaya. Nah, ini laser diode, gambarnya seperti ini ya, laser bisa memancarkan cahaya itu. Ini seringnya kalau kalian lihat itu di CD player itu kan ada optiknya ya, ada lasernya itu untuk membaca piringannya itu ya, itu laser diode. Kemudian ada lagi yang namanya dioda Schottky. Nah, dioda Schottky ini memang harganya lebih mahal. Kenapa? Karena dia memang dibuat itu untuk untuk teknologi yang lebih tinggi lagi ya. Biasanya sering digunakan sebagai switching mixer ya. Nah, itu biasanya digunakan sebagai itu. Nah, ini dioda Schottky ini ya, karena yang menemukan pertama namanya Schottky sehingga namanya dioda Schottky. Dioda Schottky adalah dioda dengan tegangan jatuh yang lebih rendah dibandingkan dioda biasa ya. Istilahnya V keninya ya. V keninya itu untuk dioda biasa itu kan antara 0,7 ya, 0,6 0,7 ya. Itu untuk silikon. Nah, kalau yang V dioda Schottky, V keninya itu 0,2. Seperti dengan germanium ya, ini seperti dengan germanium. Ini Schottky. Ini biasa. Ini yang Schottky. Ya. Nah, ini perbedaannya. Pada dioda biasa Schottky ini, pada dioda biasa ini terletak pada persambungannya yang membedakan ya. Yang membedakan itu pada persambungannya antara dioda biasa dengan Schottky. Nah, kalau yang dioda biasa itu persambungannya bagaimana? Persambungannya itu dari bahan semikonduktor, dua-duanya ya, tipe P dan tipe N. Tetapi kalau Schottky ini persambungannya tidak dengan menggunakan semikonduktor tipe P dan tipe N, tetapi dengan menggunakan bahan metal satunya. Yang satunya lagi adalah semikonduktor tipe N. Nah, ada gambarnya sebetulnya kalau kalian lihat di buku ya. Di buku ada gambarnya dioda Schottky. Jadi kalau misalkan ibaratnya itu dioda biasa itu bentuknya seperti ini PN ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau Schottky ini yang biasa. Kalau yang Schottky itu begini sama. Tapi di sini ini N, ini metal. Ya, ini kalau ini yang Schottky. Oke. Perbedaannya hanya itu. Tetapi pada prinsipnya fungsinya sama ya. Seperti dioda. Nah, dioda Schottky ini yang tipe P tadi ini kan harusnya kan tipe P kalau yang biasa ya, semikonduktor tipe. Tapi ini diganti dengan bahan logam ya kan, tadi saya bilang metal ya. Metalnya bisa dengan menggunakan aluminium atau platinum gitu ya. Itu bisa. Nah, sambungannya itu sambungan antara tipe N dengan metalnya itu adalah lapisan penghalang namanya ya, atau deplesi. Nah, deplesi ini dikenal sebagai Schottky-nya di situ maksudnya. Schottky-nya itu di sininya nih. Nah, di persambungannya ini. Ini metal. Nah, ini yang Schottky-nya ini. Nah, Schottky-nya itu di persambungannya. Oh, ini dia gambarnya. Nah, bedanya ini kalau Zener seperti ini hampir sama dengan Zener ya, Schottky itu. Ya, tapi kalau kalian lihat kan beda. Kalau Schottky ada ininya, kalau Zener hanya seperti ini saja. Nah, dioda Zener seperti ini saja nih. Nah, ini Zener nih kalau gitu. Ya, beda, agak sedikit beda. Nah, ini tadi ini logam, ini tipe N-nya, ini P dan N. Ya, bedanya itu.
Jika di bias mundur, elektron tidak dapat mengalir, ya, tidak dapat mengalir, terhalang melalui penghalang karena terlalu kecil sehingga dia tidak bisa ke sana, tidak bisa melompat ke mana, ke metal ya. Tapi jika nanti di bias maju, elektron itu dapat melalui logam, sehingga elektron itu yang masuk pada logam itu dengan energi yang besar ya, energinya besar, maka energi yang besar itu disebut juga dengan elektron pembawa panas. Kenapa? Karena nanti di metal itu akan terjadi panas ya. Nah, kalau nanti tegangan biasnya itu cukup ya, nanti tegangan yang di persambungan itu ya, di sambungannya itu, yang melintasi sambungannya itu akan sangat kecil ya. Kalau tegangannya cukup, maka dia di sambungan itu tegangannya sangat kecil. Nah, tegangan yang di persambungan yang sangat kecil itu di mana, di yang melintas persambungan Schottky tadi itu ya, barir Schottky tadi itu, maka dioda yang demikian itu disebut dengan tegangan keni ya. Kalau di dioda biasa namanya tegangan keni tadi itu ya. Nah, biasanya tegangan keni itu besarnya 0,6 sampai 0,7. Tetapi kalau dioda Schottky tadi 0,2 sampai 0,3 volt. Nah, ini untuk dioda Schottky sama dengan V keninya ya. V keninya dioda Schottky itu di sini yang melintas tadi ya. Ini metal, ini yang tipe N-nya ya. Ya, ini melintasnya kan ke sana. Nah, ini namanya di sini itu namanya V yang sangat jatuhnya tadi, V kecil yang melintas itu kecil, maka disebut dengan V keni untuk Schottky ya, maksudnya Schottky. Nah, ini besarnya adalah 0,2, 0,2 sama dengan germanium ya sebetulnya. Oke. Yang terakhir itu adalah dioda varaktor. Dioda varaktor itu adalah dioda yang sifatnya seperti kapasitor ya. Dia bisa berubah-ubah tergantung nilai kapasitasnya. Nah, kapasitas yang berubah-ubah ini tergantung pada tegangan yang diberikan. Nah, tentunya pada persambungannya itu ya, pada persambungannya itu, kalau yang di sini tadi di persambungannya, kalau di dioda Schottky itu ada persambungannya, ada deplesinya, tetapi bahannya berbeda, semikonduktor dan metal ya. Tetapi kalau yang di dioda varaktor, di persambungannya itu diberi suatu bahan tertentu ya, suatu bahan tertentu, jika dia akan memiliki nilai kapasitansi yang berbeda-beda, berubah-ubah tergantung pada tegangan yang diberikan. Nah, dioda varaktor ini digunakan itu pada ponsel, radio penerima dan radio pemancar, biasanya digunakan di sana. Makanya harganya mahal ini dioda varaktor. Prinsip kerja dioda varaktor, nah ini tadi persambungan antara tipe P dan tipe N itu dia memiliki kapasitansi yang berbeda pada saat dibias mundur. Ini prinsipnya persis dengan dioda Zener kan, dibias mundur, sehingga nilai kapasitansinya itu pada dioda varaktor tergantung pada besar kecilnya tegangan yang diberikan. Tegangan yang diberikan adalah bias mundur itu tadi, seperti di dioda Zener. Jika tegangan semakin besar, maka lebar deplesinya semakin lebar ya. Di persambungannya itu akan semakin lebar. Kalau semakin lebar itu nanti kapasitansinya semakin rendah. Nilai kapasitansinya rendah. Kenapa lebar? Karena dia berarti kalau lebar itu kan dia akan lebih susah untuk mengalirkan elektron ya, atau arus. Tapi kalau nanti deplesinya itu lebih sempit ya, maka dia akan mudah untuk mengalirkan elektron. Nah, ini simbolnya dioda varaktor. Nah, kemudian ini karakteristiknya sangat berbeda dengan dioda Zener maupun dioda biasa ya. Terus kemudian ini adalah bentuknya di pasaran, kalau kalian lihat. Coba silakan kalian bisa mencari sendiri di internet ya. Baik, ini adalah tentang dioda yang dibuat untuk tujuan khusus ya. Ada beberapa tadi. Yang pertama Zener, kemudian LED, kemudian ada LED yang high power, kemudian ada 7 segment, photodioda, kemudian ada optocoupler, ada laser diode, dioda Schottky, dan dioda varaktor. Baik,
Jadi yang perlu kalian cermati di sini adalah yang di LED dan di dioda Zener tadi ya, ada persamaan-persamaan sedikit lah ya. Nah itu contoh soal di bukunya Malvino juga sudah ada. Baik, ini materi dari tentang dioda yang dibuat untuk tujuan khusus. Silakan dipelajari, kemudian nanti minggu depan kita diskusikan. Baik, saya sebutkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.